Nah, sedangkan untuk UTBK 2021 ini ada sedikit perbedaan dari UTBK 2020. Untuk UTBK 2021, ini materi tesnya ada tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik atau TKA. UTBK ini akan dilakukan hanya satu kali saja. Pendaftaran SBMPTN 2021 ini bersamaan dengan UTBK 2021, di mana hasil UTBK ini tidak akan diumumkan terlebih dahulu sebelum pengumuman SBMPTN-nya. Untuk ujian UTBK pada tahun sebelumnya tidak dapat digunakan lagi untuk tahun terbaru. Jadi, teman-teman semua harus mengikuti UTBK lagi untuk mendaftar SBMPTN 2021. Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube Kampung Soal bersama saya, Sela. Sebelum menonton lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan notifikasinya ya, supaya teman-teman semua nggak ketinggalan informasi terbaru dari Kampung Soal. Oke, di video ini aku bakal ngasih tahu teman-teman semua tentang sistem dan jadwal pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN 2021 yang telah resmi dirilis oleh LTMPT. Nah, langsung aja ya kita kupas satu persatu. Jadi, menurut info dari LTMPT, sistem SNMPTN untuk tahun 2021 ini ada sedikit perbedaan dari sistem SNMPTN tahun 2020, di mana pelaksanaan SNMPTN 2021 ini salah satunya sekolah tidak lagi mengisi pangkalan data sekolah atau PDSS ini untuk seluruh siswanya. Jadi di sini sekolah hanya memilih mana siswa yang masuk dalam kategori siswa yang eligible. Nah, hal ini dilakukan karena sekolah yang tahu siswanya masing-masing gitu. Jadi mana siswa yang akan diikutkan SNMPTN dan siswa yang akan melanjutkan sekolah di luar negeri ini tidak akan dimasukkan untuk pendaftaran SNMPTN. Jadi kuota siswa yang akan sekolah di luar negeri ini bisa diisi oleh siswa-siswa yang lainnya. Jadi akan membuka kesempatan lebih untuk teman-teman yang lain, seperti itu. Untuk jalur SNMPTN dan kuota SNMPTN, SBMPTN, serta seleksi mandirinya ini masih sama seperti tahun yang lalu. Untuk SNMPTN sendiri minimal 20%, untuk SBMPTN minimal 40%, dan untuk seleksi mandirinya ini maksimal 30%. Oh ya, untuk tambahan nih, untuk PTN yang berbadan hukum ada sedikit pergeseran kuotanya. Untuk SBMPTN ini minimal 30%, dan untuk kuota jalur mandirinya ini maksimal 50%. Nah, untuk single sign-on atau SSO untuk pengisian PDSS, pendaftaran SNMPTN, serta UTBK SBMPTN wajib mempunyai akun di LTMPT. Nah, jadi kalian yang belum mempunyai akun di LTMPT ini harus membuat akun dulu ya. Dan yang sudah memiliki akun di LTMPT ini tidak usah membuat akun lagi. Nah, untuk pembuatan akun sendiri ini akan dimulai pada tanggal 4 Januari 2021 hingga 1 Februari 2021. Ini untuk jalur yang SNMPTN. Lalu untuk jalur yang SBMPTN ini akan dimulai tanggal 7 Februari 2021 hingga 12 Maret 2021. Untuk pendaftaran ini semuanya akan bisa dilakukan di portal LTMPT. Oke, kita lanjut untuk jalur SNMPTN 2021. Ini kira-kira akan seperti apa sih bedanya dengan tahun yang lalu gitu ya. Untuk tahun 2021 ini, poin pentingnya yang pertama, harus memperhatikan dengan baik ketentuan dan persyaratan pendaftaran SNMPTN melalui akun di LTMPT. Jadi, misal nih, periode pembukaan akun dan foto yang digunakan untuk akun di LTMPT. Ini contohnya harus jelas, tidak curang, dan nggak boleh memakai foto yang ada belakang gitu ya. Jadi kalau aku sih menyarankan teman-teman semua ini pakai pas foto aja di akun LTMPT-nya. Jadi fotonya yang aman gitu. Lalu yang kedua, ini pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan hanya siswa yang eligible saja yang didaftarkan untuk PDSS-nya ini. Lalu yang ketiga, sekolah yang tidak menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum nasional tidak bisa mendaftar PDSS untuk SNMPTN. Lalu yang keempat, untuk siswa MA ini harus membuat akun baru karena nanti akan ada perubahan di NISN-nya. Nah, perhatikan untuk tahapan pendaftaran SNMPTN ya. Untuk tahapan pendaftaran SNMPTN kira-kira akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ada pemeringkatan siswa oleh sekolah. Nih, pemeringkatan ini salah satunya terdiri dari memperhitungkan mata pelajaran dari setiap jurusan. Jadi misalnya, yang pertama jurusan IPA, ini ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Lalu untuk yang kedua, jurusan IPS, ini ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi,
ekonomi, dan geografi. Lalu yang ketiga, untuk jurusan bahasa, ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Lalu untuk siswa SMK, ini ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi dari masing-masing. Nah, selain itu juga, sekolah dapat menambahkan kriteria tertentu berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa apabila ada nilai siswa yang sama. Gitu. Jadi selanjutnya, jumlah siswa yang akan masuk dalam pemeringkatan ini harus sesuai dengan ketentuan berdasarkan akreditasi masing-masing sekolahnya. Oh ya, for your information guys, kriteria untuk pemeringkatan siswa ini sudah ada standarnya dari LTMPT. Jadi sekolah nggak sembarangan untuk menentukan pemeringkatan siswa ini. Oke, sistem dan jalur serta kuotanya udah. Kita lanjut ke jadwal pelaksanaannya ya. Nah, ini jadwal kegiatan untuk SNMPTN 2021. Yang pertama, untuk peluncuran sistemnya akan dimulai pada tanggal 4 Januari 2021. Lalu untuk registrasi akun LTMPT-nya akan dimulai pada tanggal 4 Januari 2021 hingga 1 Februari 2021. Lalu untuk penetapan siswa yang eligible oleh sekolah akan dimulai pada tanggal 4 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021. Lalu untuk pengisian PDSS-nya ini dimulai pada tanggal 11 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021. Lalu untuk pendaftaran SNMPTN-nya ini pada tanggal 15 hingga 24 Februari 2021. Lalu untuk pengumuman SNMPTN-nya akan dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021. Lalu untuk pendaftaran ulang peserta yang lulus SNMPTN dapat dilakukan di laman PTN penerima. Oke, kita lanjut untuk informasi selanjutnya ya. Nah, untuk UTBK SBMPTN 2021 ini apakah ada perbedaan dari tahun sebelumnya yaitu SBMPTN 2020? Oke, untuk SBMPTN 2021 ini ada sedikit perbedaan dari tahun lalu. Untuk UTBK 2021, materi tesnya terdiri dari tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik atau TKA. Loh, kok ada TKA lagi sih, Kak? Gitu ya. Padahal sama-sama masih pandemi kayak gini nih, padahal juga sama-sama nggak UN juga gitu. Gimana nih kok ada TKA lagi gitu? Si teman-teman pada nanyain kan, kenapa ada TKA lagi gitu. Nah, jadi alasan kenapa ada TKA di UTBK 2021 ini karena PTN membutuhkan justifikasi yang lebih banyak untuk menerima calon mahasiswanya. Jadi TKA ini hasilnya nanti untuk justifikasi di PTN masing-masing, seperti itu. Jadi teman-teman, untuk UTBK 2021 ini yang perlu dicermati adalah yang pertama, materi tesnya ini terdiri dari tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik atau TKA. Dan pelaksanaannya akan dilaksanakan dalam 2 gelombang yang terdiri dari 14 hari dan 28 sesi. Ini ada 2 sesi untuk setiap harinya. Lalu untuk kesempatan tesnya, ini setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 kali tes saja. Lalu untuk hasil tesnya, ini setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Lalu untuk kelompok ujiannya, ini ada Saintek, Soshum atau campuran, yaitu yang keduanya Saintek dan Soshum. Lalu untuk metode tesnya, ini adalah UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Nah, yang jadi pembeda antara UTBK 2021 dan UTBK tahun kemarin, yaitu tahun 2020 adalah siswa yang dinyatakan lulus SNMPTN 2021 ataupun yang lulus SBMPTN di tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 akan ditolak untuk mendaftar UTBK dan SBMPTN pada tahun 2021. Nah, gimana nih guys dengan kebijakan ini? Kalian setuju nggak sih? Tulis di kolom komentar ya. Dan untuk UTBK SBMPTN 2021 ini kita akan memilih prodi dulu baru ujian. Jadi kalau tahun kemarin kan kita ujian dulu, dapat nilai baru pilih prodi gitu kan. Nah, untuk tahun ini kalian harus pilih prodi dulu baru kalian ujian. Untuk kelompok ujian UTBK 2021, yang pertama ini ada Saintek. Yang diujikan adalah TPS dan TKA Saintek. Ini ada matematika, fisika, kimia, dan biologi dengan alokasi waktu 195 menit. Lalu kelompok yang kedua ini kelompok Soshum. Materi yang diujikan adalah TPS dan TKA Soshum, yaitu geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi dengan alokasi waktu 195 menit. Lalu kelompok yang ketiga adalah kelompok campuran. Ini materi yang akan diujikan adalah TPS dan TKA Saintek serta TKA Soshum dengan alokasi waktu 285 menit.
Untuk lokasi UTBK 2021 ini akan dilaksanakan di 74 kota. Untuk informasi di mana lokasinya, teman-teman bisa langsung buka website resmi dari LTMPT. Jadi nanti untuk lokasi ujiannya, teman-teman bisa sesuaikan dengan tempat tinggal teman-teman semua ya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas jadwal pelaksanaan UTBK 2021. Nah, UTBK 2021 ini akan dilaksanakan dalam 2 gelombang, yang per gelombangnya ini akan dilaksanakan selama 7 hari, yaitu hari Senin hingga hari Minggu. Lalu untuk setiap harinya, ini akan dilaksanakan 2 sesi, yaitu pagi dan sesi siang. Untuk gelombang yang pertama, akan dilaksanakan tanggal 16 April, dan yang gelombang kedua ini akan dilaksanakan pada 30 April. Untuk waktu pelaksanaan UTBK 2021, ini akan ada 2 sesi untuk kelompok ujian Saintek dan Soshum. Lalu untuk kelompok ujian campuran ini hanya akan ada 1 hari saja. Untuk waktu pelaksanaan UTBK 2021 ini ada 2 sesi. Yang pertama sesi pagi dan yang kedua sesi siang. Untuk sesi paginya akan dimulai pada pukul 6.45 hingga pukul 10.30 WIB. Lalu untuk sesi siangnya akan dimulai pada pukul 12.30 dan akan selesai pada pukul 16.15 WIB. Nah, untuk kelompok campuran ini akan dilakukan 1 hari saja. Jadi untuk paginya ini akan ujian TPS dan TPA Saintek, lalu ada break siang dan dilanjutkan dengan TKA Soshum. Nah, untuk biaya UTBK 2021 sendiri masih sama dengan tahun lalu. Untuk kelompok Saintek atau Soshum ini biaya pendaftarannya sebesar 200.000. Dan untuk kelompok campuran, biaya pendaftarannya sebesar Rp300.000. SBM 2021 ini bagaimana sistemnya untuk pendaftaran bersama dengan UTBK? Apa sih bedanya dengan SBMPTN tahun lalu? Perbedaan SBMPTN 2021 ini adalah pemilihan program studinya ini bebas untuk memilih 2 program studi di 1 atau 2 PTN. Tapi tidak ada syarat harus memilih perguruan tinggi di wilayah yang sama dengan asal SMA teman-teman semua. Nah, jadi misal nih, si A, SMA-nya di Makassar. Nah, si A ini boleh memilih perguruan tinggi, misal UGM, UNER, atau UI, atau perguruan tinggi yang lain gitu. Jadi, nggak harus memilih perguruan tinggi yang sama wilayahnya dengan asal SMA-nya itu. Nah, jadi seperti ini ya, ketentuan SBMPTN 2021 untuk persyaratannya ini. Yang pertama, siswa SMA, MA, atau SMK sederajat lulusan tahun 2019 dan tahun 2020 ini harus sudah memiliki ijazah. Atau bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri, ini harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Lalu yang kedua, ini mengikuti dan memiliki nilai UTBK 2021. Yang ketiga, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi nantinya. Yang keempat, ini bagi peserta yang memilih program studi di bidang olahraga atau seni, teman-teman semua harus menyertakan portofolio. Nah teman-teman, aku ingetin lagi untuk pemilihan program studinya, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 program studi pada 2 PTN. Lalu mengenai portofolio, jika saat SNMPTN teman-teman sudah menginput portofolio, ini di UTBK SBMPTN tidak perlu upload lagi untuk portofolionya. Jadi, apabila pilihan prodinya masih di bidang seni atau olahraga, teman-teman nggak usah mengubah portofolionya, kecuali jika ada yang mau diubah dari portofolionya atau program studinya akan diganti gitu ya, jadi nggak di bidang seni dan olahraga lagi. Oke, tadi kan persyaratannya udah, kita akan masuk ke alur SBMPTN-nya. Jadi alurnya seperti ini, teman-teman bisa baca. Sini. Lalu, kapan sih jadwal untuk pelaksanaan UTBK SBMPTN ini? Nah, jadwal UTBK SBMPTN ini di 2021 akan dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, registrasi akunnya ini akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari hingga 12 Maret 2021. Untuk pendaftaran UTBK dan SBMPTN akan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret hingga 1 April 2021. Untuk pelaksanaan UTBK 2021 ini ada 2 gelombang. Yang gelombang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 18 April 2021 dan yang gelombang kedua akan dilaksanakan pada tanggal 26 April hingga 2 Maret 2021. Lalu untuk pengumumannya ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2021. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Untuk informasi selanjutnya adalah mengenai beasiswa KIP kuliah.
Untuk peserta pelamar beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah, ini bisa mengajukan melalui website resmi KIP Kuliah dari Kemendikbud. Nah, perlu kalian tahu guys, kalau LTMPT dan KIP Kuliah ini tidak dalam satu alur. Jadi artinya, peserta yang ingin mendaftarkan KIP Kuliah harap mendaftarkan diri ke alamat website resmi KIP Kuliah di Kemendikbud. Akan tetapi, LTMPT dan KIP Kuliah ini telah bekerja sama. Jadi LTMPT dan KIP Kuliah ini akan host-to-host data dari teman-teman semua. Jadi bagi yang sudah lolos daftar KIP Kuliah, ini maka bisa mendaftar jalur seleksi PTN di LTMPT dengan KIP Kuliah yang sudah dimiliki tersebut. Oh ya guys, ada informasi terbaru nih. Jadi untuk tahun 2021 yang ingin mendaftar di PKN STAN, kalian harus tahu informasi ini. Kesepakatan dari LTMPT dengan PKN STAN yaitu harus mempunyai nilai TPS dan TKA Soshum untuk mendaftar di PKN STAN. Tapi pembobotannya akan berbeda nanti di PKN STAN sendiri. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa tunggu informasi resmi dari PKN STAN ya. Nah, oke guys, itu tadi adalah sistem dan jadwal untuk SNMPTN dan UTBK SBMPTN 2021. Jadi, untuk sistem SNMPTN 2021 yang bisa kalian ambil adalah yang pertama, pelaksanaan SNMPTN 2021 ini salah satunya sekolah tidak lagi mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS ini untuk seluruh siswa. Yang kedua, sekolah hanya memilih mana siswa yang masuk dalam kategori siswa yang eligible. Yang ketiga, sekolah yang tidak menerapkan kurikulum nasional atau K13 ini tidak boleh mengikuti SNMPTN. Lalu yang keempat, untuk siswa MA ini harus membuat akun lagi di LTMPT karena akan ada perubahan di NISN. Nah, sedangkan untuk UTBK 2021 ini ada sedikit perbedaan dari UTBK 2020. Untuk UTBK 2021, ini materi tesnya ada tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik atau TKA. UTBK ini akan dilakukan hanya satu kali saja. Pendaftaran SBMPTN 2021 ini bersamaan dengan UTBK 2021, di mana hasil UTBK ini tidak akan diumumkan terlebih dahulu sebelum pengumuman SBMPTN-nya. Untuk ujian UTBK pada tahun sebelumnya tidak dapat digunakan lagi untuk tahun terbaru. Jadi, teman-teman semua harus mengikuti UTBK lagi untuk mendaftar SBMPTN 2021. Terima kasih untuk teman-teman semua karena telah menyaksikan video kita hingga akhir. Semoga video dari kita ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya, serta share ke sosial media kalian ya, supaya kita lebih semangat lagi untuk bikin konten yang bermanfaat bagi kalian. Nah, terus kira-kira abis ini teman-teman mau dibikinin konten tentang apa lagi nih? Komen di bawah ya, kami tunggu. Oke, yang terakhir jangan lupa untuk follow Instagram, Twitter, dan TikTok kita di @kampungsoal. See ya!